Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita Bu Retno Trihandayani SEMSI yang sudah mempersilahkan kelompok 6 untuk mempresentasikan materi bab 6 pada hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas manajemen strategik B yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Tukang bakmi baca koran, bakminya praktis dan bergizi. Kami dari kelompok 6 akan membahas analisis dan pilihan strategi. Sebelumnya, izinkanlah kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami yang pertama ada Yuni Maharani dengan NIM 202112059. Yang kedua, Novinor Andriani 202112060. Dan yang ketiga, Eta Nur Cahyanti dengan NIM 202112062. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan yakni karakteristik dari analisis dan pilihan strategi yang sebagian besar melibatkan pengambilan keputusan secara subjektif. Yang mengambil adalah pimpinan perusahaan atau direktur, namun berdasarkan informasi yang objektif, misalnya hasil audit internal dan eksternal. Nah, analisis dan pemilihan strategi itu akan menentukan tindakan alternatif yang paling baik untuk dijalankan dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan yang ditambah dengan informasi audit, kemudian memberikan landasan untuk kita menciptakan dan mengevaluasi strategi alternatif. Bisa dilihat bahwa proses pembuatan dan pemilihan strategi itu ada 5. Yang pertama, pengembangan visi dan misi. Yang kedua, penetapan tujuan. Yang ketiga, penyusunan dan pemilihan alternatif strategi. Yang keempat, implementasi atas strategi yang dipilih. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi kinerja, review situasi, dan tindakan koreksi. Selanjutnya yaitu kerangka kerja analitis formulasi strategi komprehensif, yang sejatinya itu ada 3 tahapan. Tahapan input, pencocokan, dan tahapan keputusan. Nah, masing-masing dari tahap ini itu berisikan informasi yang akan kita lakukan dalam metode-metode manajemen strategik. Nah, yang pertama ada tahapan input atau input stage yang berisi informasi input dasar yang dibutuhkan dalam merumuskan strategi. Misalnya kita bisa memakai matriks internal dan eksternal faktor evaluation yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Bisa juga dengan CPM atau matriks profil kompetitif. Selanjutnya yang kedua adalah tahap pencocokan atau matching stage yang berfokus pada penciptaan strategi alternatif yang masuk akal. Misalnya menggunakan matriks SWOT, matriks SPACE, matriks BCG, IE, dan Grand Strategy. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap keputusan yang umumnya melibatkan satu teknik saja, yaitu QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Nah, kesembilan matriks tersebut tentunya membutuhkan yang namanya analisis. Matriks yang akan saya jelaskan adalah SWOT matrix. SWOT sendiri merupakan singkatan dari strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, kemudian opportunities atau kesempatan, bisa disebut juga dengan peluang. Selanjutnya adalah threats atau ancaman, yang merupakan alat pencocokan yang sangat penting bagi manajer untuk mengembangkannya menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah strategi SO atau strengths dan opportunity, atau bisa disebut juga dengan kekuatan dan kesempatan, di mana nantinya kita bisa memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari peluang-peluang atau kesempatan eksternal. Yang kedua ada strategi WO atau weakness dan opportunity, atau kelemahan dan kesempatan, yang digunakan sebagai langkah untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Yang ketiga ada strategi ST atau strength traits atau kekuatan dan ancaman, di mana strategi ini nantinya akan menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi ancaman dari eksternal. Nah, strategi yang terakhir adalah strategi WT atau weakness dan threats atau kelemahan dan ancaman, yang digunakan untuk mengurangi kelemahan internal dalam rangka menghindari atau mengurangi ancaman dari eksternal. Cara untuk membuat strategi ini mudah sekali ya.
Langkah pertama itu adalah kita mengidentifikasi dulu kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki perusahaan. Kemudian mengidentifikasi kesempatan yang bisa kita dapatkan, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi kelemahan eksternal. Nah, kemudian baru kita cocokkan nih antara kekuatan internal dan kesempatan. Kemudian kita catat hasilnya dalam strategi SO. Begitu pula untuk langkah-langkah berikutnya juga sama. Nah, matriks yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Novinor Andriani. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu matriks Strategic Position and Action Evaluation atau SPACE. Matriks Strategic Position and Action Evaluation SPACE ini digunakan untuk evaluasi posisi strategi. Matriks SPACE mengindikasikan apakah strategi yang agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling cocok untuk suatu organisasi bisnis tertentu. Pendekatan dalam analisis SPACE berusaha untuk mengatasi keterbatasan metode lainnya dengan menambah dua dimensi lagi pada matriks, di mana setiap dimensi dilihat sebagai gabungan dari beberapa faktor yang dievaluasi secara terpisah. Gabungan dari faktor internal dan faktor eksternal. Analisis SPACE terdiri dari 4 input variabel atau dimensi yang digunakan. Dua dimensi internal, yang pertama yaitu kekuatan keuangan atau financial strength. Mencakup ukuran-ukuran yang menunjukkan kekuatan finansial yang dimiliki perusahaan, misalnya profitabilitas atau keuntungan, likuiditas, aliran uang kas, dan skala ekonomi. Dan yang kedua yaitu keunggulan kompetitif, mencakup ukuran-ukuran yang menggambarkan keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan, misalnya kualitas produk, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, dan utilitas kapital. Dua dimensi eksternal, yang pertama yaitu stabilitas lingkungan, yang mencakup ukuran-ukuran yang mencerminkan kestabilan lingkungan perusahaan, misalnya perubahan teknologi, tingkat inflasi, hambatan masuk pasar, dan intensitas persaingan. Yang kedua yaitu kekuatan industri, mencakup ukuran-ukuran yang menunjukkan kekuatan industri atau bisnis perusahaan seperti potensi pertumbuhan, kemampuan teknologi, produktivitas, dan intensitas kapital. Kekuatan keuangan finansial atau strength merupakan dua faktor yang menentukan dalam posisi strategi sebuah organisasi bisnis, sedangkan stabilitas lingkungan dan kekuatan industri menunjukkan karakteristik posisi strategi industri secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu matriks PJG. Matriks PJG adalah alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan tersebut agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan atau menghentikan produknya. Matriks PJG juga membantu perusahaan dalam menentukan pengalokasian sumber daya dan sebagai alat analisis dalam pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategis, dan analisis portofolio. Berdasarkan relatif market share dan market growth rate, itu ada 4 kategori. Yang pertama yaitu kategori tanda tanya, disebut juga dengan problem children atau growth chart, yang termasuk tanda tanya ini adalah produk atau bisnis unit yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi, tetapi pangsa pasarnya masih sangat rendah. Yang kedua yaitu bintang. Yang termasuk dalam kategori bintang adalah produk yang memiliki pangsa pasar yang dominan dan pertumbuhan yang cepat. Yang ketiga yaitu sapi perah. Yang termasuk dalam kategori sapi perah ini adalah produk yang merupakan pemimpin pasar yang menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Produk pada kategori ini memiliki pangsa pasar yang tinggi, namun prospek pertumbuhan ke depan akan sangat terbatas. Yang keempat yaitu anjing. Produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar rendah dan mengalami tingkat pertumbuhan yang juga rendah. Selanjutnya yaitu matriks internal eksternal. Di sel manakah itu
perusahaan tersebut dari lingkungan internal maupun eksternal. Nah, di sini tadi ketika kita sudah menghitung skor totalnya, internalnya itu berjumlah 2,4. Nah, sedangkan eksternalnya itu berjumlah 2,7. Maka di sini bertemu titik nih, yaitu di sel 5. Nah, di sel 5 ini dalam kategori apa nih? Di sel 5 ini dalam kategori strategi stabilitas, artinya adalah tanpa mengubah arah strategi. Matriks Grand Strategi. Matriks Grand Strategi ini sendiri didasarkan pada dua dimensi evaluatif, yaitu posisi bersaing dan pertumbuhan pasar. Nah, perusahaan-perusahaan pada kuadran pertama itu memiliki posisi strategis yang sangat baik. Jika mereka memiliki sumber daya yang berlebih, maka integrasi mereka ke depan, ke belakang, ataupun horizontal akan menjadi strategi yang sangat efektif. Perusahaan pada kuadran kedua ini memiliki posisi yang intensif dengan pertumbuhan pasar yang cepat. Namun, jika perusahaan memiliki kekurangan kompetensi khusus atau keunggulan bersaing, maka integrasi horizontal merupakan solusi alternatif yang seringkali diinginkan. Dan perusahaan yang berada dalam kuadran ketiga ini merupakan perusahaan yang memiliki posisi bersaing lemah dan juga pertumbuhan pasar yang lambat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini harus sesegera mungkin membuat perusahaan drastis untuk menghindari penurunan lebih jauh dan kemungkinan adanya likuidasi. Perusahaan-perusahaan pada kuadran keempat ini memiliki posisi bersaing yang kuat, namun pertumbuhan pasar yang lambat. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini memiliki kekuatan untuk meluncurkan program terdiversifikasi ke area pertumbuhan yang lebih menjanjikan. Quantitative Strategy Planning Matrix atau QSPM. QSPM merupakan teknik yang secara objektif mengidentifikasi strategi alternatif yang terbaik. QSPM merupakan input dari analisis tahap pertama dan mencocokkan hasil dari analisis tahap kedua untuk memutuskan secara objektif di antara berbagai strategi alternatif. Secara singkatnya, QSPM adalah teknik yang didesain untuk menentukan daya tarik relatif dari alternatif tindakan yang layak dan penyusunan strategi untuk mengevaluasi faktor kunci internal. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau mungkin materi yang belum jelas, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.